Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Loh, Kak Dira kok suaranya gitu? Tanya Gibran bingung, suara sang kakak ipar kesayangannya itu sedikit lebih serak. Gak apa-apa Bran, kalau gitu kakak keluar dulu ya. Dira bangkit dari duduknya. Mau kemana? Kita belum selesai, tanya Hanan. Apa yang belum selesai? Wah bang, lu gak ngapa-ngapain kan? Tanya Gibran. Hanan menatap Gibran tajam, seketika Gibran paham, terjadi sesuatu yang tidak mengenakan tadi. Lanjut di rumah aja ya mas, Dira gak mau debat lagi, jawab Dira lembut. Mas gak bakal mendebat omongan kamu, mas janji, tapi kita selesain sekarang ya, jangan dibawa ke rumah, gak enak sayang. Kalian ada masalah? Masalah apa? Tanya Gibran serius. Gak kok Bran, kamu ngapain kesini? Dira mengalihkan jawabannya dari ucapan Hanan tadi. Ini kak, tadi abis ketemu klien Gibran pulang. Terus bunda nyuruh nganterin ini ke kalian. Gibran menunjukkan paperback di tangannya. Itu apa? Kookis buatan bunda, rasanya ajib bener kak, rasain deh. Dengan semangat 45 Gibran berjalan ke arah sofa dan membuka paperbacknya. Dira mengikuti langkah Gibran, lalu memakan kookis yang diberikan padanya. Gimana? Enak banget. Kookis bunda emang gak ada tanding kak, bangga Gibran. Hanan yang dari tadi diam mulai bersuara. Nadira, panggilnya. Iya mas, masih sakit. Sakit naon? Heboh Gibran. Udah gak mas, jawab Dira sembari memegang perutnya. Mau ke rumah sakit? Dira menggeleng. Perut kakak sakit? Tanya Gibran khawatir. Enggak, tadi cuma kram aja. Kok bisa? Dira menggeleng lagi. Bran, panggil Dira. Iya kak, mau temani kakak gak? Kemana? Tanya Hanan cepat, bisa-bisanya Nadira mengajak Gibran sedangkan dirinya ada di sini. Kemana kak? Tanya Gibran. Kakak tiba-tiba mau minum jus. Jawab Dira menunduk, sebenarnya ia ingin itu dari semalam namun ia tahan, hingga akhirnya Dira tak bisa menahannya lagi. Kakak ngidam. Dira mengangguk. Rasa apa? Mau minum jus yang di mana? Tanya Gibran semangat. Sama mas aja, tegas Hanan. Nggak sama Gibran aja, mas kan ada kelas. Gak apa-apa, bisa mas suruh asdos asisten dosen yang ngisi nanti. Gak mau, tetep sama Gibran aja, Gibran gak sibuk kan? Tanya Dira. Gak kak sampai besok pagi Gibran free, jawab Gibran antusias. Kamu marah sama mas? Tanya Hanan. Benar-benar di luar dugaan melihat sikap Dira padanya sekarang. Hanan sangat antusias saat mendengar istrinya mengalami masa ngidam pertama kali, tapi kenapa Dira malah menolak ditemani? Dira menggeleng. Kamu kecewa sama mas? Tanya Hanan lagi. Dira menggeleng lagi. Kalian berantem? Pertanyaan Gibran tak dihiraukan keduanya. Terus kenapa gak mau mas temani dan lebih milih Gibran? Gak apa-apa mas. Kamu juga masih punya tanggung jawab di kampus. Itu bukan alasan Nadira. Kalau gitu gak ada alasan mas, jawab Dira cepat. Hanan menghela nafas agar tak terpancing emosi. Oke, mas ikut. Gak usah. Mas gak mau tahu kamu harus tetap ada dalam pengawasan mas, tegas Dira. Mas gak percaya sama Gibran. Bukan gitu sayang. Mas cuma mau ikut ngerasain gimana rasanya menuhin ngidam pertama kamu, Hanan frustasi. Gak bisa mas, maaf, kalau mas ikut, Dira gak jadi aja beli jusnya. Jangan kak, bang, lu ngalah dah kalau kak Dira gak jadi minum jusnya lo mau anak lo ileran. Sayang, mas minta maaf, mas gak bakal berlebihan lagi. Hanan menangkap tubuh istrinya, ia memeluk erat tubuh mungil itu. Iya mas, udah ya, Dira keluar dulu, assalamualaikum. Dira mencium punggung tangan suaminya, dan berjalan melangkah ke arah pintu. Oke kamu sama Gibran, mas di kampus,
beli apapun yang kamu mau, putus Hanan dan memberikan kartunya pada Gibran. Gak usah bang, duit Gibran banyak, bisa beli 3 gerobak sekaligus. Gibran menolak kartu yang diberikan abangnya. Gak usah nolak, lagi pula kamu harus ingat, Dira istri abang, semua pengeluarannya adalah bentuk nafkah abang. Dira berhenti sebentar. Makasih mas, lalu melanjutkan langkahnya lagi diikuti oleh Gibran di belakang. Bang jusnya 2 ya, ucap Gibran. Rasa apa mas? Kak Dira rasa apa? Dira diam menunduk ragu. Melihat sang kakak ipar yang sedang berpikir, Gibran berinisiatif, bang tolong buatin saya jus kiwinya 1 dulu ya, nanti yang satunya mikir dulu. Oke mas, pakai susu atau gula mas? Gak usah semua bang, soalnya dia udah manis, nanti saya diabetes, canda Gibran sembari menunjuk Nadira. Si abang tertawa gelak, kak jadi mau rasa apa jusnya? Ulang Gibran, gimana ya Bran, kakak gak enak sama kamu, ragu Dira. Kenapa dah? Pakai gak enak segala, kayak sama orang lain aja kak. Bentar ya, kakak pastiin dulu mau anaknya apa. Dira menunduk sembari terus mengelus perutnya. Gibran terkekeh melihat tingkah polos kakak iparnya itu, ia tersenyum jahil dengan memvideokan tingkah Dira dan akan ia kirim nanti ke abangnya. Bran, iya kak, kalau jus buah naga tapi rasa mangga ada gak ya? Tanpa sadar bibir Gibran menganga. Gimana ceritanya jus buah naga tapi rasa mangga kak? Gibran baru dengar. Gak tahu Bran, tapi kakak maunya itu, bisa diusahain gak ya? Wah Bang Hanan ketinggalan momen penting kalau gini bewahaha, ngidam pertama istrinya aneh tapi lucu gini, batin Gibran. Kak, kakak serius mau minum jus kayak gitu? Tanya Gibran ragu, ia tak bisa membayangkan rasanya. Iya, tolong ya Bran, tanyain sama abangnya. Ya udah, kakak tunggu bentar. Gibran berjalan menuju gerobak jus. Bang, iya mas, ada jus buah naga rasa mangga gak iya? Tanya Gibran ragu. Abang jus kaget. Ya gak ada atuh mas, jawabnya cepat. Gimana ya bang, bisa diakalin gak kira-kira? Soalnya istri saya lagi ngidam, dia maunya cuma minum jus di sini. Tolong ya bang, entar anak saya ileran. Bohong Gibran, ini juga termasuk dalam rencananya membuat Hanan kesal. Duh mas, saya usahain deh, entar saya blenderkan buah naga terus dikasih topping mangga ya, gitu aja gimana? Terserah abang aja mah, saya juga bingung yang penting jus buah naga rasa mangga. Oke mas, yang sabar ya mas, istri mas ngidamnya gak terlalu aneh itu. Istri saya kemarin ngidamnya mau megang palanya Cristiano Ronaldo mas, gimana gak modar saya, bisik si abang. Mendengar itu Gibran tertawa keras. Bewahaha, jadi gimana bang? Beneran diturutin? Tanya Gibran. Ya gak mas, saya beliin poster Cristiano Ronaldo-nya aja terus dilus sama istri saya. Hahaha, ngidamnya ibu hamil itu aneh-aneh ya bang. Tapi untuk kita yang nurutin rasanya membahagiakan pas bisa menuhin keinginan mereka, ucap Gibran tulus. Bener banget mas. Ya udah saya kesana dulu, tolong diusahain ya bang, pamit Gibran. Ia berjalan mendekat dengan tawa yang masih tersisa. Bisa Bran? Tanya Dira. Apa yang Gibran gak bisa kak? Bisa semua, bangga Gibran. Makasih ya dek, ucap Dira berbinar. Gak kebayang nanti gimana cakepnya anak kalian, ceplos Gibran. Loh emang kenapa? Ya karena bayi itu lahir dari rahim Kak Dira yang cantiknya luar dalam gini, puji Gibran tulus. Dira tersipu, pipinya merona. Wah, mata Gibran beruntung banget kak. Kenapa lagi Itu pipi kakak Ronanya indah banget kayak sunset, lebay Gibran. Dira tertawa keras. Adik iparnya ini benar-benar pandai menyenangkan orang lain. Jujur saja, semenjak Dira tahu bahwa Gibran yang menabraknya hingga membuatnya berakhir menjadi kakak ipar dari Gibran sendiri, Dira tidak pernah membenci Gibran,
Dira tahu Gibran laki-laki baik dan melakukannya tidak sengaja. Dira melihat ketulusan dan tanggung jawabnya mengobati Dira. "Permisi Mas, Mbak, ini jus buah naga rasa mangganya," ucap si abang. "Makasih Bang." "Makasih ya Bang, maaf merepotkan," santun Dira. "Iya Mbak gak apa-apa, semoga kandungannya sehat sampai melahirkan ya," ucapnya tulus. Dira mengangguk dan tersenyum, si abang pun kembali ke gerobaknya. "Udah Kak, jangan senyumin abangnya terus, entar Gibran digorok Bang Hanan." Dira pun melihat jusnya, warna merah buah naga dengan topping mangga yang melimpah, sepertinya sangat menggoda. Melihat Dira yang tak meresponnya menarik jiwa pengacara Gibran. "Kak Dira sama Bang Hanan berantem." Dira menggeleng. "Terus kenapa kakak gak mau sama Bang Hanan? Kamu terpaksa nemenin kakak?" tanya Dira balik. Gibran gelagapan. "Gak gitu Kak, tapi tadi Bang Hanan sempet nanya kakak marah atau gak sama Bang Hanan kan? Makanya Gibran nanya." "Gak apa-apa Dek, kakak aja yang terlalu sensitif tadi." "Ya udah, tapi kalau kakak butuh tempat cerita, Gibran siap nampung cerita kakak." "Makasih ya Gibran." Dira mencicipi jusnya, ia mengernyit saat tahu rasanya. "Gibran abisin jus kakak ya, siniin jus kamu." Dira mendorong gelasnya. "Loh," kaget Gibran. "Abisin ya dek, kakak tadi kan mesennya ini, kok dikasih Gibran? Rasanya aneh, kakak mual." "Pesen yang baru aja ya, kakak mau jus kiwi kayak Gibran kan?" "Gak mau, kakak maunya punya kamu. Terus kamu minum punya kakak." "Ya Allah Kak, kalau kata kakak aja rasanya aneh, terus apa kabar Gibran? Kamu gak mau, kamu jijik ya minum bekas kakak." Sendu Dira, matanya berkaca. Gibran takut sekarang, bukan takut dengan rasa jusnya, tapi takut dengan reaksi Hanan yang mungkin akan membunuhnya kalau tahu Dira menangis karena dirinya. Oke, Gibran minum. "Jangan nangis dong Kak, entar Gibran gak selamat nyawanya sama Bang Hanan." Mendengar itu Dira sumringah, ia menukar sedotan terlebih dahulu, lalu menukar gelasnya. Dan jangan tanya bagaimana Gibran sekarang. Rumah. "Assalamualaikum," panggil Hanan saat masuk rumah. "Waalaikumsalam Nan, udah pulang?" sahut Bunda. "Udah Bun, Dira sama Gibran udah pulang Bun." Petik 2. "Udah sayang, Dira di kamar Gibran juga di kamar." "Mereka sekamar?" tanya Hanan kaget. "Astagfirullah pikiran kamu Nan, ya enggak lah, Dira di kamar kalian, Gibran di kamarnya, gimana sih?" "Oh maaf Bun, Hanan yang salah ngerti tadi," cengengesan Hanan. "Makan dulu nak." Hanan melirik jam, sekarang jam 4 sore. "Boleh deh Bun." Hanan duduk di meja makan. "Bunda yang masak?" tanya Hanan. "Iya." "Dira udah makan Bun?" "Belum, dianya mual terus dari tadi." Hanan menghentikan aktivitasnya mengambil nasi. "Dira mual?" Sang bunda mengangguk. "Gibran mana sekarang?" "Dia tadi ajak Dira minum jus karena Dira ngidam katanya." "Gibran ngasih apa ke Dira sampai mual-mual gitu?" tanya Hanan cepat. "Gibran juga mual-mual dari tadi." "Loh, katanya istrimu ngidam jus buah naga rasa mangga." Hanan bengong. "Adakah jus semacam itu?" Terus, "Ya Gibran usahain, katanya dia gak mau ponakan pertamanya ileran, tapi ternyata Dira nyuruh Gibran yang minum." Gibran sempet nolak dan mau mesenin yang baru, tapi Dira mau nangis katanya, "Teradekmu mual-mual gitu." "Ya Allah," Hanan bangkit. "Mau kemana? Lihat Dira dulu Bun." Sang bunda hanya mengangguk maklum. Hanan berlari ke kamarnya. Di sana ada Dira yang duduk bersandar sambil memutuk mata. "Assalamualaikum sayang," sapa Hanan pelan. Dira membuka matanya. "Waalaikumsalam Mas. Udah lama pulangnya." "Maaf Dira gak nyambut Mas tadi." Dira mengulurkan tangannya untuk menyalami sang suami. Hanan mendekat dan memberikan tangan kanannya ke dalam uluran Nadira, lalu mencium kening istrinya dengan sayang. "Kamu kenapa?" kata bunda. "Kamu mual." "Iya Mas," jawab Dira lemah.
Sekarang masih mual gak? Mau Mas beliin permen? Gak usah Mas, Dira mau tidur aja, kepala Dira pusing banget. Tapi ini udah sore sayang, bentar lagi ya, abis maghrib gak papa tidur. Dira tidak membantah, ia benar-benar tidak bertenaga setelah muntah beberapa kali. Tadi muntahnya banyak, tanya Hanan lagi, ia memijit kening Nadira. Dira mengangguk kecil, Mas ambilin makan ya, gak papa makan di kamar sayang, sekalian Mas suapin, kata bunda kamu belum makan. Dira menggeleng, gak bisa Mas, kalau Dira makan entar muntah lagi. Ia makannya dikit-dikit dulu, biar gak terlalu mual. Dira minum air aja mual Mas. Hanan menatap khawatir melihat warna wajah istrinya, apa semua wanita hamil memang sepucat istrinya sekarang. Maaf, Mas gak bisa ngelakuin apa-apa buat ngeringanin mual kamu. Sesal Hanan. Iya Mas, jawab Dira lemah. Mas makan dulu aja, maaf jadi bunda yang masak. Gak apa-apa sayang, jangan bilang maaf ke bunda gitu, itu kan bundanya kamu juga. Dira tak menjawab, ia benar-benar lemas, bahkan untuk membuka mata pun rasanya berat. Hanan membenarkan posisi Nadira yang menurutnya tidak nyaman. Ia mengelus pelan perut Dira. Sayang, jangan persulit Umi ya, kamu tahu kan Umi butuh banyak tenaga buat ngejaga dan ngelindungin kamu, jangan nakal di perut Umi, ngertikan anaknya Abi. Ucap Hanan pelan. Hanan rasa Nadira tertidur, tak apalah, ia akan makan dan mandi sebentar, lalu membangunkan istrinya. Sayang, bangun dulu yuk, udah hampir maghrib, Hanan menepuk pelan pipi Dira. Dira membuka matanya pelan, hal pertama yang ia lihat ada suaminya yang sudah terlihat lebih segar dari yang ia lihat sebelum tidur tadi. Mandi dulu ya sayang ya, ayo bangun Mas bantu. Dira bangkit dibantu Hanan. Dira jalan sendiri aja Mas, gak apa-apa kok. Kamu yakin? Udah gak pusing lagi. Dira menggeleng. Ia berjalan pelan ke arah kamar mandi namun pusing yang tadi ia rasa bahkan setelah tidur pun tidak berkurang sama sekali. Tanpa sadar tubuh Dira terasa oleng dan hampir jatuh jika tidak langsung ditangkap Hanan. Ya Allah yang, jantung Mas mau copot lihat kamu hampir jatuh tadi, seru Hanan panik. Maaf Mas, kepala Dira pusing banget. Katanya tadi udah enggak, kamu bohongin Mas. Dira diam memijit pelipisnya. Hanan semakin panik saja. Mas panggilin dokter ya, biar dikasih obat kamunya. Gak apa-apa Mas, Dira baca di Google katanya hal kayak gini wajar. Wajar gimana? Kamu aja hampir pingsan gini. Protes Hanan. Mas tolong, jangan kayak gini. Melas Dira. Ya udah, baring lagi aja ya, Mas lap pakai handuk basah aja badannya. Dira diam, ia merasa tubuhnya melayang. Hanan menggendong tubuh Dira dan membawanya ke kasur. Kamu tunggu bentar, Mas ambil air hangat dulu. Hanan berlari ke arah dapur, mencari sang bunda. Bunda, kenapa Nan? Bun kondisi Dira mengkhawatirkan banget, dia pusing hampir pingsan gitu, apa gak bahaya? Hanan panik bertanya pada sang bunda. Sejak tadi ia berusaha meredam kekhawatirannya di hadapan Dira, tapi sekarang ia sudah tidak tahan dan menumpahkan kekhawatirannya pada sang bunda. Kapan? Tadi Bun, Hanan takut pusing berlebihannya Dira itu gak wajar, Dira juga gak mau diperiksa. Udah kamu tenang dulu, entar Dira ikut panik kalau suaminya aja ketar-ketir gini. Gimana enggak, anak sama istri Hanan lagi sakit gitu. Sedangkan Hanan cuma lihat doang. Kamu gak lihat doang Hanan, kamu ngerawat Dira dengan baik. Sekarang kamu temani Nadra, sini biar bunda yang ambilin kebutuhan kalian, kamu mau apa? Hanan mau ngambil handuk basah buat ngelapin tubuh Dira. Ya udah bunda ambilin. Gak usah Bun, pakai handuk di kamar aja, entar Hanan basahin pakai air hangat di kamar mandi. Ya udah. Sana, jangan biarin Dira sendirian. Hanan kembali menatap nanar tubuh Nadira yang terlihat semakin kurus. Apa Mas kurang baik dalam merawatmu Kenapa kamu kurusan sayang, lirih Hanan. Mas,
bantuin Dira ke kamar mandi. Dira mau muntah, ucap Dira cepat. Hanan dengan cepat beranjak mengangkat tubuh Dira ke arah kloset. Huk, hoek huek. Hanan mengelus pundak Dira khawatir, apa istrinya akan seperti ini terus selama 9 bulan. Sayang udah. Belum mas, Huk. Ya Allah kamu tiap muntah banyak gini terus. Dira tak menjawab, ia bahkan tidak memiliki apa-apa lagi untuk dimuntahkan, semuanya habis terkeluar sejak muntahan pertama. Setelah membasuh mulutnya tubuh Dira bersimpuh lemas. Astagfirullah yang, Hanan kaget saat tubuh Dira jatuh. Enggak, mas gak tahan lihat kamu gini, setuju atau enggak, mas mau panggil dokter. Dira yang sudah lemas hanya bisa diam dan menurut. Gimana dok? Tanya Hanan gusar. Dokter mengecek kondisi Dira berkali-kali. Kenapa aneh ya? Gumam sang dokter yang masih bisa didengar Hanan Bunda dan Gibran. Aneh gimana dok? Tanya Gibran cepat. Detak jantungnya sangat tidak beraturan pak, ada kalanya berdetak sangat cepat. Hanan tegang, apa yang terjadi dengan istri dan anaknya? Astagfirullah, istighfar bunda. Ia mendekat ke arah menantunya dan mengusap khawatir. Apa maksudnya itu dok? Jangan menakuti abang saya, sergah Gibran cepat. Melihat raut wajah Hanan, Gibran langsung tahu bahwa abangnya sedang ketakutan sekarang. Apa sebelumnya pasien sedang ketergantungan obat? Hanan mengangguk lemah. Bunda dan Gibran kaget. Obat apa Hanan? Tanya bunda. Hanan tak menggubris pertanyaan sang bunda, aliran darahnya seakan berhenti sekarang. Bisa bicara sebentar Pak Hanan? Hanan mengikuti langkah dokter untuk bicara di luar kamar. Jadi obat apa Pak? Istri saya punya trauma dan didiagnosis agrofobia, saya kurang tahu itu obat apa, tapi istri saya sedang menjalani perawatan psikiater. Dokter menghela nafas panjang. Ada apa dok? Apa itu berbahaya? Sebelumnya apa psikiater istri Anda telah memberitahu untuk tidak hamil selama masa perawatan? Hanan menggeleng tegang. Begini Pak, obat rutin yang dikonsumsi istri Anda adalah obat berdosis tinggi, itulah kenapa orang yang sedang menjalani perawatan dari psikiater belum diperbolehkan hamil. Kenapa dok? Dosis tinggi dari obat dapat menyebabkan detak jantung menjadi sangat cepat hingga akan menyebabkan gagal jantung baik untuk ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya. Jangan bercanda dengan nyawa istri dan anak saya dokter. Ancam Hanan keras. Saya tidak bercanda Pak Hanan, maaf sekali, tapi Anda harus tahu tentang hal ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Hanan luruh. Kakinya gemetar hingga tak mampu lagi menopang tubuh kekar itu. Jangan putus asa Pak Hanan, jika Allah berkehendak istri dan bayi Anda sehat, maka tentu mereka akan sehat. Kuatkan dan dukung istri Anda hingga proses persalinan. Kesehatan mental ibu cukup berpengaruh di kehamilan yang sehat. Adakah yang bisa saya lakukan dokter? Lirih Hanan. Untuk sementara lindungi istri Anda dari hal-hal yang akan menyebabkan fobia itu muncul, hingga sampai waktunya persalinan si ibu tidak perlu mengkonsumsi obat dari psikiater. Selain itu, dokter menggeleng. Tolong pikirkan lagi caranya. Periksa istri saya lagi untuk memastikannya. Saya mohon dok, mereka hidup saya. Hanan sudah kehilangan malunya, untuk menyelamatkan istri dan calon bayinya. Hanan bahkan mau jika harus bertukar posisi. Perbanyak doa Pak Hanan, Allah Maha Pemberi dan Maha Tahu, Ia akan memberi kesehatan untuk istri Anda jika memang Allah menginginkannya. Hanan diam, ia tidak pernah mencapai batas terdalam keterpurukannya. Tapi kali ini, semoga ibu dan calon bayi Anda sehat selalu, tolong jaga kesehatan mental sang ibu, saya pamit Pak. Assalamualaikum, pamit dokter dan meninggalkan Hanan yang terduduk di luar kamar mereka. Gibran mendengar isak tangis dari luar kamar. Bundet, panggil Gibran pelan. Bu Mika menatap putera bungsunya itu. Bang Hanan nangis, lirih Gibran, ia hafal betul suara yang saat ini sedang terisak. Setelah merapikan selimut menantunya Bu Mika beranjak pelan dari kasur dan mengajak Gibran keluar kamar. Hanan, Bang,
Panggil mereka serentak. Hanan mendongak dengan wajah basah. Bu Mika tanpa sadar menitikkan air matanya. Terakhir putra sulungnya menangis seperti ini mungkin masih sekolah dasar. Bahkan ketika ayahnya pergi Hanan tidak menangis sama sekali. Ia mengenyampingkan kesedihannya demi menguatkan sang bunda dan adiknya. Tapi sekarang anaknya menangis sesegukan, itu benar-benar melukai hatinya. Gibran Hicks, ajak abangmu ke ruang keluarga. Jangan di sini. Nanti kakak iparmu bangun. Bu Mika menahan isakannya sembari berjalan ke arah ruang keluarga. Ayo bang, Gibran merangkul tubuh kekar kakaknya dengan hati-hati. Bisa dikatakan kakaknya itu adalah sosok terkuat di keluarganya. Di saat dirinya sang bunda menangis karena kepergian ayah mereka, Hanan malah merangkul dan menenangkan mereka, walaupun Gibran tahu abangnya juga sedih saat itu. Jelasin ke bunda sama Gibran nak Hicks, jangan menangis di balik dinding sendirian. Kamu punya kami. Bu Mika memeluk tubuh anak sulungnya yang bergetar hebat. Melihat itu Gibran mau tak mau harus mendongak untuk menahan air matanya agar tidak jatuh. Sekalipun ia tak pernah melihat Hanan menangis, sekalinya menangis kenapa merubah suasana rumah menjadi semuram ini. Bang, jangan buat Gibran nangis dong. Kita udah gede buat nangis kayak gini, serak Gibran. Bun, Hanan harus apa Hicks? Udah Hanan, tenangin diri kamu dulu, bunda sama Gibran di sini nak, kamu gak sendiri. Hanan turun dari sofanya lalu berlutut di hadapan sang bunda. Hanan menyembunyikan tangisannya di pangkuan sang bunda. Apa harus Gibran tuntut itu dokter, karena udah buat abang kayak gini. Dia bilang apa? Ancam Gibran. Pemandangan kali ini benar-benar mengorek hati semua orang yang melihatnya, sedangkan Hanan dan Gibran yang dibesarkan dengan kasih sayang memiliki hati yang tidak bisa dikatakan keras. Bunda, Dira sama anak Hanan bakal selamatkan, racau Hanan. Kamu ngomong apa sayang? Tentu mereka bakal sehat dan anak kamu bakal lahir dengan selamat. Hicks. Tapi analisa dokter jauh dari apa yang bunda katakan, istri Hanan bisa mengalami gagal jantung dan mereka gak selamat bunda, tangis Hanan kembali pecah. Sedangkan bunda dan Gibran beku di tempat. Bang, jelasin ke kita. Kak Dira sakit apa? Apa ini ada hubungannya dengan kecelakaan yang Gibran sebabin? Gibran menarik tubuh Hanan lalu ia dudukan di sampingnya dan bunda. Jawab Gibran bang. Apa ini efek samping dari kecelakaan itu? Gibran takut, ia takut kalau dirinya lah penyebab keluarga abangnya jadi rapuh begini. Hanan menggeleng. Terus kenapa nak? Jangan buat kami takut, sela bunda. Dira sedang menjalani perawatan psikiater bun. Dia punya trauma yang disebabkan karena Dira kecil melihat sendiri ayahnya meninggal dan tergantung di dapur rumah mereka dulu. Hanan memejamkan matanya sakit. Bang, ayah Kak Dira bunuh diri. Tanya Gibran keluh. Hanan mengangguk rapuh, matanya sudah menggenang air mata. Dira takut hujan bundet, dia juga takut bentakan. Hanan baru tahu ini waktu Hanan gak sengaja bentak Dira saat Hanan di Surabaya, karena itu Hanan menyuruh Gibran yang menggantikan Hanan. Kenapa gak bilang dari awal sih bang? Maksud Hanan baik bun Hicks. Hanan mau Dira sembuh dari fobia mengerikan itu. Hanan gak mau istri Hanan terus tenggelam di ketakutannya karena melihat kejadian bunuh diri ayahnya. Hanan maksa Dira buat konsultasi ke psikiater dan minum obat rutin Hicks. Hanan cuma mau Dira sembuh bun. Hicks, dokter bilang jantung Dira gak berdetak normal karena obat itu berdosis tinggi. Wanita yang meminum obat resep psikiater belum diperbolehkan hamil saat dalam perawatan psikiater, dan Dira hamil di tengah-tengah perawatan itu. Jantung yang terlalu cepat kayak Nandira sekarang bisa menyebabkan gagal jantung dan keduanya gak selamat Hicks. Allah jahat banget sama Hanan bun, dia mau ngambil kehidupan Hanan melalui Dira dan anak Hanan. Hanan menangis rapuh. Setiap isakan yang keluar mampu membuat orang yang mendengarnya merasa sesak. Hanan baru mau membangun keluarga kecil yang bahagia, tapi kenapa Allah sudah berniat mengambilnya?
Bunda dan Gibran yang sedari tadi kaget mendengar penjelasan Hanan, hanya mampu terdiam. Sud, Allah nggak akan memberi cobaan yang melampaui batas kemampuan hambanya, inget itu nak. Bang, istighfar dulu, kita cari jalan keluarnya sama-sama, sambung Hana. Adikmu bener Nan, Bunda akan pindah ke sini, Bunda temani kalian ngelewatin masa sulit ini, Bu Mika mengelus rambut Hanan sayang. Ibu mana yang tidak luka hatinya saat anak sulungnya yang sudah lama tidak merasakan kebahagiaan, tapi ketika anaknya bahagia badai itu datang dan merapuhkan anaknya. Gibran juga bang, Gibran gak apa-apa bolak-balik Jogja Jakarta, yang penting abang gak sendiri ngadepin situasi ini. Dira merasa mualnya berkurang subuh ini, ia melihat jam, ternyata hampir subuh. Mas, bangun yuk. Udah mau subuh, Dira menggoyangkan pelan tubuh suaminya. Samar-samar Hanan mendengar suara lembut istrinya, ia melihat wajah pucat itu tersenyum lembut, air mata yang baru saja kering kini kembali menggenang, ia benar-benar takut senyum itu tak dapat ia lihat lagi suatu saat nanti. Kenapa mas? Ini matanya kenapa? Mas mimpi buruk? Tanya Dira panik. Seandainya bisa, Mas benar-benar berharap kalau ini hanya mimpi buruk Dira, batin Hanan. Gak apa-apa sayang, subuh ini Mas sholat di rumah aja ya. Kenapa? Gak apa-apa, Mas lagi pengen imamin kamu aja. Ya udah, mandi duluan gih, Dira siapin baju sama sajadah Mas dulu. Gak usah sayang, biar Mas sendiri aja, kamu duduk, jangan banyak gerak juga, entar Mas bantuin kamu mandinya. Mas, Dira baik-baik aja, Dira udah gak mual dan terlalu pusing lagi kok, udah ya jangan overthinking lagi suamiku, kami baik-baik aja, Dira menengkan suaminya. Kalau gitu Mas mandi dulu, Hanan berlari ke arah kamar mandi, mendengar kalimat Nadira yang berusaha menenangkannya semakin menyesakan dada Hanan, berkali-kali ia melafazkan istighfar. Ya Allah ambil apa yang ingin kau ambil dari hamba, tapi jangan mereka, izinkan hamba merasakan kebahagiaan ini lebih lama, tolong sekali ini saja, tanpa sadar Hanan mengeluarkan isakannya. Mas nangis. Dira yang tengah melangitkan doanya di belakang Hanan, mendengar isak tangis, kenapa suaminya menangis. Gak sayang, sini salin dulu. Tapi mas nangis, mas kenapa mas? Maaf kalau Dira ngelakuin sesuatu yang mungkin nyakitin mas. Gak sayang, mas nangis karena terbawa perasaan dari doa mas aja. Mas doa apa? Mas mendoakan kesehatan kalian, lagi-lagi air bening itu menetes. Masya Allah, terima kasih sudah mencintai kami sebesar ini mas, Dira memeluk suaminya lembut. Kita keluar yuk, Bunda sama Gibran pasti udah bangun. Mas duluan aja. Biar Dira rapihin ini dulu. Gak usah, kamu aja yang duluan turun, ini mas yang rapikan. Iya deh, Dira masak sarapan dulu kalau gitu. Gak usah juga yang. Kenapa sih mas, perasaan dari tadi Dira dilarang terus. Mas lagi pengen bubur di depan komplek, kita sarapan itu aja ya, sahut Hanan ragu. Dira diam, oke deh. Kalau gitu Dira bantuin mas aja, kita keluar kamarnya bareng. Yang, jangan larang Dira lagi mas, Dira ini hamil bukannya lumpuh, Dira masih bisa layani kebutuhan mas, protes Dira. Hanan melengos menyembunyikan wajahnya. Kalau gitu kita keluar dulu, rapiinnya entar aja, ajak Hanan. Dira menurut, kenapa suaminya sangat aneh hari ini. Saat keluar Dira melihat Bunda yang sedang duduk sendirian. Bunda, panggil Dira. Bu Mika mengusap matanya pelan. Iya nak, Dira udah bangun. Gimana keadaan kamu? Alhamdulillah Dira udah mendingan bun, maaf ya, karena Dira Bunda jadi repot sendirian. Gak apa-apa sayang, Bunda seneng direpotin kamu, kalau Bunda sama Gibran pindah ke sini kamu izinin gak? Hanan dan Bunda bisa melihat binar di mata teduh itu. Bunda kok nanyanya gitu? Ya pasti bolehlah, boleh banget Bunda, antusias Dira sembari melompat senang.
Jangan lompat-lompat Dira, reaksi Hanan benar-benar di luar dugaan Dira, kenapa suaminya harus berteriak seheboh itu. Hanan kontrol perasaan kamu, jangan bablas nak, nanti Diranya kepikiran, tegur Bunda halus. Mas Hanan kenapa, Bun? Dari subuh tadi ngelarang Dira ini itu terus, tanya Dira lirih. Gak apa-apa sayang, Hanan lagi coba buat jadi suami siaga. Terus Bunda juga kenapa? Abis nangis. Ini matanya kenapa basah? Bunda tadi denger ceramah bagus banget, makanya nangis, elak Bunda. Terus Gibran mana biasanya paling heboh pagi-pagi gini? Gibran masih tidur. Gak subuhan dia Bun? Tanya Dira lagi. Udah kok tadi, abis sholat dia tidur lagi. Dira mengangguk mengerti. Bersambung.